Oke, halo semoga saya sukses dan kali ini saya akan melakukan demo dari Toyota All New Alphard 2.5G generasi ketiga ya. Jadi ini kebetulan saya nemu unitnya ya. Ini untuk yang Alphard generasi ketiga kebetulan masih ada displaynya di sini. Nah, untuk bagian depannya untuk Alphard generasi ketiga facelift ini dia memang grillnya jauh lebih sangar ya, lebih sangar, lebih kelihatan boldy karena di bagian sini dia ada chrome ya. Ini bagian ini chrome dan dia tetap dengan khas logo Alphard ya, yang ini di generasi keempat udah nggak pakai logo Alphard lagi di bagian depannya, dia cuma ada di bagian samping. Jadi jadi masterpiece ya buat sebuah Toyota Alphard. Dia grillnya dengan bagian chrome dengan lapisan warna abu-abu di bagian sini. Kamera sudah 360 ya, ini di bagian depan untuk kameranya. Nah untuk lampu dia sudah dual LED projector. Jadi di bagian sini dia lampunya ada DRL, ini lampu sein. Dan ini untuk lampu utamanya di cover dari dua LED proyektor ini ya. Untuk lampu jauhnya di dalamnya. Dan ini ada cornering light ya ketika kita mau ngesein. Jadi kalau kita mau sein kanan atau sein kiri dia nanti akan nyalain secara otomatis. Fog lamp juga sudah LED lengkap dengan corner sensor. Nah, untuk mesin yang digunakan oleh Toyota Alphard generasi ketiga ini dia pakai mesin 2500 cc ya. 2 ARFE, tenaganya adalah 180 PS dan torsinya adalah 23,9 kgm di 4100 rpm. Untuk modul ABS-nya dia ngumpet ya. Ini ada agak ngumpet dia di bagian belakang. Nih ruang mesinnya seperti ini. Dia kecil ya. Untuk ruang mesinnya dia juga nggak ada cover mesinnya di sini. Dan ini dia untuk ruang mesin sudah dicat ya. Dan sudah ada peredamnya di bagian sini. Dia ada lapisan chrome ya di bagian atasnya juga. Nah, kemudian di bagian sampingnya untuk peleknya dia pakai pelek two tone polish ya dengan ban Toyo. Bannya adalah Toyo Transpet R30 ya. Untuk ukuran bannya ini adalah 235 50 R18 ya. Dan depan udah cakram. Di sini dia lengkap dengan kaca pilar A ya di bagian sini yang besar. Window line-nya udah chrome. Dan untuk kamera spion samping dia di bagian sini ya, karena dia aftermarket jadi harusnya di bagian sini. Cuma karena ini versi aftermarket jadi agak dibikin sedikit OM, jadi dia ada di samping sini. Nah, dan di sini dia window line chrome-nya gede ya. Tuh, panjang dia sampai belakang. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam dari Toyota Alphard 2.5G ya, generasi ketiga. Untuk door handle di sini dia chrome dengan akses marquee mode sentuh. Nah, di bagian door trim untuk di bagian driver ini dia bagiannya soft touch ya. Soft touch. Di sini juga dia ada memory seat 3 slot. Dan di sini dia ada lapisan wood panel dengan warna silver di bagian sini. Yang di bagian sini soft touch ya. Ini warna beige dan di bagian sini juga dia untuk power window dia sudah all auto ya di keempat jendela. Lengkap dengan power door lock, window lock, electric mirror yang sudah dengan electric track plus auto folding ya. Dan di sini dia speakernya dikasih warna silver juga ya, tapi di sini nggak ada emblem JBL karena ini yang versi 2.5G ya. Dan di sini dia ada cup holder dan door pocket dan speaker. Nah, di sini untuk transmisinya untuk Alphard semuanya matic ya, transmisinya seperti ini, ada footrestnya juga. Dan ini karpetnya dia bordiran Alphardnya besi di bagian sini. Di sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan tangki bensin. Di sini ada laci penyimpanan ya. Di lapis bahan ya. Dia ada bahannya, bahan-bahan karpet gitu. Dan ada cup holder. Ada untuk mematikan power sliding door dan dia sudah auto high beam. Lengkap dengan engine start stop ya. Dan dia di sini dia ada cup holder dengan lapis wood panel. Di sini bagiannya chrome. Kalau kita buka dia seperti ini ya. Dan modelnya seperti ini. Dan juga dia sudah lengkap dengan paint touch ya untuk sekarang ya. Jadi kalau tiap pembelian model ini kalian udah dapet free subscription selama 3 tahun sejak penyerahan kendaraan pertama. Dan kemudian di sini untuk joknya dia elektrik ya. Di sini dia lengkap dengan reclining, sliding. Kemudian di sini juga ada untuk head adjusternya ya, dan ini ada untuk inclinationnya. Nah, jadi ini adalah setir dari Toyota Alphard ya. Ini yang tipe 2.5G. Nah, dia bentuk setirnya dia seperti ini ya dengan wood panel di bagian atas dan di bawahnya juga ada wood panel dan ada warna silver di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk sebelah kiri ini dia ada pengaturan untuk audio ya. Ini untuk volume, ini ada juga untuk mode-nya. Dan untuk yang sebelah kanan ini adalah buat ngatur di displaynya ya. Jadi buat ngatur MID yang ada di depan sana, ini ada di sini. Ini untuk kiri kanannya. Kemudian di sini dia ada untuk favorite menu ya, biasanya untuk di MID-nya, ada tombol back dan dia TSS-nya udah lengkap ya. Dia ada buat lane keep-nya ya, ini buat adaptive cruise dan tapi untuk cruise control normalnya dia masih ada di bagian sini. Jadi masih
terpisah dari setirnya ya. Dan setir ini udah kulit, dan untuk pengaturan setirnya dia di sini udah tilt dan teleskopik ya, meskipun dia manual. Nah, di sini juga untuk pengaturan lampu dia sudah auto ya, dan ini masih bisa diturunin ke bawah, dan ini ada fog lamp depan ya, dan dia sudah one touch triple turn signal. Dan di sini dia untuk wiper juga sudah auto ya, termasuk dengan adanya wiper belakang juga. Dan di sini ada untuk pengaturan untuk dimmer dari cahaya speedometer dan pengaturan auto trip. Nah, untuk bentuk speedometer untuk Alphard dia seperti ini ya modelnya ya. Nah, dia modelnya seperti ini dengan warna silver, dan ini dia Opitron untuk speedometernya. Di sebelah kiri dia ada jarum untuk suhu mesin, dan yang di sebelah kanan ini adalah jarum untuk bensin. Nah, di atas ini soft touch ya, materialnya soft touch, di sini juga soft touch. Cuman yang di sini lebih empuk daripada yang di tengah. Dan di sini dia juga diberikan lapisan warna silver frost ya, seperti ini. Dan AC-nya dia model seperti ini, dan untuk head unitnya untuk yang tipe 2.5G ini dia head unitnya aftermarket ya. Jadi bukan OM seperti tipe 3.5 yang executive launch. Jadi ini head unitnya touchscreen, sudah lengkap dengan NFC. NFC-nya ini buat untuk ngecek e-money atau flash ya. Dan ini head unitnya juga sebenarnya sebasis dengan head unitnya Fortuner, head unitnya Innova Zenix. Yang tipe Q itu juga hampir sama ya head unitnya ya. Dan dia tetap lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto, meskipun dia masih pakai kabel yang ada di bagian sebelah sini. Dan juga dia kameranya ini sudah 360 ya, cuma 360 nya dari aftermarketnya juga, bukan OM. Makanya di bagian sini dia ada laci ya, karena kalau yang versi OM itu dia head unitnya beda, jadi dia lebih flush, dan di sini dia akan ada beberapa tombol karena dia juga audionya sudah pakai JBL. Kalau ini belum. Dan ini ada tombol hazard. Kemudian di sini dia ada untuk pengaturan AC, sudah dual zone ya pengaturan AC-nya. Di sini untuk pengaturan temperaturnya di bagian sini. Nah, untuk pengaturan kipasnya dia touch sensitif ya di bagian sini. Di sini ada tombol off, ada tombol buat auto, ada juga buat pengaturan jam. Dan ini dia lengkap ya. Ada front and rear defogger di bagian sini ya. Dan juga dia ada pengaturan sirkulasi udara, dan ini bisa diatur secara otomatis. Jadi dia bisa otomatis membuka atau menutup. Dan ada pengaturan AC belakang di bagian sini. Nah, di bagian transmisinya ini dia soft touch ya. Ini soft touch warna beige. Transmisinya dia seperti ini ya. Transmisinya dari sini dia lengkap dengan manual mode, dan di sini dia lengkap dengan electric parking brake, sudah dengan auto hold, ada auto start stop, vehicle stability control, dan eco mode. Dan ini dia ada laci penyimpanan di bagian sebelah kirinya. Ini bahannya Bludru ya. Dan di bagian sini dia ada laci penyimpanan kecil, dan ini ada cooler seat ya, ada cooler seat dan heater seat, dan ini caranya diputar ya. Jadi seperti ini. Kalau kita mau matiin, kita tinggal tutup lagi ke sini. Di sini ada laci penyimpanan lagi. Di sini dia ada untuk laci penyimpanan lagi ya. Ini dengan 2 buah cup holder. Dan di sini untuk lacinya dia bisa dibuka dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau kita buka dia ada wireless charger di bagian sini, dan ini ada laci ya. Ada laci agak dalam lacinya, dan di sini dia masih ada power outlet ya. Masih ada power outlet di bagian sini. Tapi di sini udah nggak ada apa-apa ya, ini nggak ada USB atau apapun, karena dia head unitnya bukan OM. Jadi kalau OM dia ada di sini. Nah, untuk joknya yang di bagian depan ini masih bisa kita atur ya, sliding dan recline-nya dari sini ya. Untuk seat beltnya dia sudah dengan head adjuster, hand gripnya model retract, sun visor di sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Kemudian di sini untuk lampu bacanya dia dipencet ya dari kiri dan kanannya. Ini udah LED. Dan di sini dia ada pembukaan untuk sliding door-nya ya. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Ini untuk buka power back door-nya. Dan ini ada untuk buka dari moonroof yang ada di bagian belakang ya. Karena untuk Alphard yang generasi ini dia masih bisa dibuka secara normal untuk moonroof di bagian belakangnya. Berbeda dengan Alphard yang generasi sekarang kan dia cuman kaca di sebelah kiri dan kanan tuh nggak bisa dibuka. Cuman buka tirai aja ya. Nah, ini ada untuk nyalain semua lampu, dan di sini dia ada tempat kacamata. Untuk sun visor di sisi driver dia lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, dan dia ada lampunya ya di bagian atas. Nah, untuk di bagian spion tengahnya ini dia udah auto dimming ya, dan dia lengkap dengan spion kamera di bagian belakangnya. Jadi di sini dia ada beberapa tombol ya buat kita ngatur spion kameranya ini, dan dia tadi ya ini ada untuk sensor hujan ya, ini rain sensor di bagian sini. Nah,
Di Alphard ini yang generasi ketiga ya. Jadi ini generasi ketiga, dia ada 2 sunroof. Jadi berbeda dengan Alphard yang generasi keempat, dia sunroofnya cuma di belakang. Nah ini dia cara bukanya. Untuk di depan kita tarik dari tirainya ini, dan di depan ini dia hanya tilt only. Nah dia hanya seperti ini bukanya ya. Nah di sana ada hand grip di pilar A. Kemudian di sini AC-nya model seperti ini ya. Ini dia buat panel. Dan ini untuk membuka lacinya dia udah soft opening, dan dia ada 2 level ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, untuk layout dari door trimnya adalah seperti ini. Nah, sekarang saya mau masuk dari baris kedua ya, untuk Toyota Alphard 2.5G generasi ketiga. Nah, untuk cara buka handle-nya dia ada 2 cara ya, bisa ditarik atau dipencet dari sini. Dan ini kebetulan power sliding door lagi mati ya, karena memang akinya lagi dicabut juga. Nah, untuk joknya dia seperti ini ya, dia captain seat seperti ini ya modelnya. Jadi ini masih terkesan mewah buat bagi orang-orang Indonesia yang pengen naik mobil ini disupiri. Nah, dan ini kalau posisi paling mundur dia lega ya, tuh cukup lega. Kita coba masuk aja. Nah, di baris kedua dari Toyota Alphard ini dia untuk joknya seperti ini. Dia ada lapisan wood panel dengan warna silver. Di sini dia ada cup holder. Di sini dia soft touch ya. Ini kulit warna beige. Dan lampu yang dipencet ini dia buat nyalain lampu yang ada di bagian sini, dan ini bisa diatur ya arah sorotnya. Dan di sini dia juga ada untuk tombol pengaturan reclining ya. Jadi untuk recline-nya ini dia elektrik ya, recline elektrik. Dan dia juga ada untuk naikin sandaran ottomannya. Dan di sini dia juga ada heated seat ya, ini heated seat. Dan untuk slidingnya dia manual, jadi ditarik dari sini. Dan ini kalau kita sliding dia bisa benar-benar jauh ya, tuh bisa sampai mentok ya kalau kita sliding. Nah di bagian tengahnya dia masih ada cup holder ya, masih ada cup holder 4 buah dengan meja ya di bagian sini, lapisan wood panel. Ini kalau kita turunnya kita tinggal tarik aja dari bagian tengah sini. Nah di bagian tengah sini dia juga masih ada ini ya, karpet dengan bordiran Alphard. Dan di sini dia untuk USB ada 2. Ini ada untuk yang ke bagian ke TV ya, di bagian sini. Ini kosong. Nah, yang di sebelah kanannya ini dia ada untuk pengecasan. Nah, ini dia ada pengecasan, dia ada 2 ya. Ada yang buat USB A, ini yang sudah support Quick Charge 3.0 ya, Qualcomm. Dan ini ada untuk USB C ya. Ini USB C di bagian bawah. Ya, dia seperti ini untuk mode USB-nya. Di bagian sini juga masih ada tempat penyimpanan ya. Ini dia lapis krom dengan wood panel, dan di sini masih ada tempat penyimpanan tapi kecil ya, yang di bagian sini. Nah, dan di joknya juga masih ada seatbelt pocket di sisi penumpang depan dan di sisi driver, berserta juga dengan pegangan ya di bagian joknya ini kulit, dan yang di bagian pilar B juga ada, ini juga kulit cuma beda warna. Nah, jadi ini adalah layout dari dashboardnya untuk Toyota Alphard 2.5G generasi ketiga. Nah, kemudian di bagian atasnya ini dia ada ambient lighting ya di bagian sini. Di sini dia tadi ada lampu ya yang bisa diatur arah sorotnya. Untuk nyala matinya diatur dari sebelah sini ya. Ada hand grip dengan mode retract dengan hook. Ada kisi AC. Ini lampunya dipencet ya yang di bagian sini, dan AC-nya dia juga sudah nano E ya. Kemudian di bagian sini dia ada TV, tapi TV ini aftermarket ya, karena Hyundai juga aftermarket tadi. Dia ada ambient lighting-nya juga di bagian tengahnya sini. Tombol-tombol yang di sini dia kapasitif ya tombolnya. Kemudian di bagian sini dia untuk TV-nya dia seperti ini ya. Ya, dia bisa diatur sampai segini. Cuma memang masih agak goyang ya, kalau ketemu jalanan yang agak mungkin kurang bagus dia akan goyang. Nah, kemudian dia juga tetap ada USB di bagian sebelah kiri sini. Nah, di sebelah kiri ini dia ada USB ya. Ini ada USB-nya. Dan di sini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan AC dan juga untuk pengaturan ambient lighting. Untuk lampu, pengaturan AC lengkap ya, dia sampai ke kaki juga dengan kepala. Ada pengaturan kipas, pengaturan suhu. Jadi ini AC-nya triple zone ya. Auto AC, ini untuk matiin, dan di sini dia ada untuk buka dan tutup dari moonroofnya. Karena untuk Alphard generasi ketiga ini dia masih bisa dibuka ya. Beda dengan generasi keempat yang dia dibagi 2, dan itu dia cuma bisa dibuka tirainya aja, tapi kacanya nggak bisa. Dan ini dia ada tirainya ya di bagian sebelah sini. Nah,
Untuk joknya dia lengkap ya dengan headrestnya yang pilot seat. Jadi ini khasnya Alphard. Seat beltnya 3 titik ya, diikuti jok, dan dia juga tetap ada Isofix. Kemudian di bagian door trimnya di sini dia soft touch ya, lengkap dengan speaker. Untuk door handle-nya di sini dia chrome. Power window-nya all auto tadi ya, ada di bagian sebelah sini. Ini dia masih dengan wood panel. Di sini juga dia lapisan warna beige ya, dan ini dia ada cup holdernya. Nah, dan juga dia tetap ada gorden ya. Ini ada gorden, kita buka dari sini. Ada juga kray, tapi ini kraynya manual, jadi bukan elektrik. Ya, untuk lepasnya dia dari sini ya, cara lepasnya begini. Nah, sekarang saya mau masuk ke baris ketiga dari Toyota Alphard nih ya, dan ini dia kabinnya walkthrough ya, jadi saya bisa masuk langsung ke baris ketiga. Tapi juga bisa dimajuin ya untuk joknya ya, dengan narik sliding yang manual tadi. Nah, untuk di baris ketiga untuk joknya Alphard generasi ketiga ini dia masih bisa di recline ya. Untuk recline-nya tuh dia ada di bagian sebelah sini. Jadi ini ditarik ya. Lalu untuk recline-nya dia ditarik dari sini. Nah, untuk di sini dia masih ada tempat penyimpanan walaupun dia bahannya plastik. Ada cup holder 2 buah dan di sini ada tempat penyimpanan. Tapi di sini dia tetap soft touch ya. Di bagian sini soft touch walaupun yang di bagian sininya dia plastik. Dan di sini dia tetap ada gorden ya. Dan ini dia dikancing ya kalau kita mau bener-bener privacy. Tapi kalau mau kita buka kita tinggal tarik lagi aja seperti ini. Nah, kita tinggal tarik kancingnya, lalu kita tarik seperti ini, dan kita tinggal rapikan saja ke belakang. Di sini dia antenanya udah print glass ya, dan ini dia hand gripnya model retract dengan hook. Di sini dia ada kisi AC dengan pengaturan lampu di bagian sini. Dan ini dia airbagnya ada juga di bagian samping ya. Dan ini bahannya masih bahan plafon. Ya, ini blue drew bahannya. Dan untuk joknya dari baris ketiga dari Toyota Alphard ini dia bisa dulu 3 orang. Jadi sebenarnya mobil ini bisa disebut sebagai 7-seater karena dia ada 3 headrest. Cuman ini lagi dicopot ya di bagian tengah ya. Nah, yang di bagian tengah dia duduknya diapit dari armrestnya yang ada di sini ya. Seat beltnya dia lengkap 3 titik sampai ke bagian tengah ya. Dan ini dia kalau kita recline, ini dia bisa paling mentoknya itu sampai kaca ya. Dia bisa mentok sampai kaca seperti ini. Dan di bagian kiri, nah ini dia sama, cuma bedanya cup holder cuma 1. Tapi tempat penyimpanannya lebih gede. Nah, di sini dia ada juga untuk lampu bagasi yang bisa dinyala matikan secara individual. Di sini ada tempat untuk toolkit ya. Di bagian sini ada toolkit, dan untuk pelipatan joknya dia masih ke samping ya. Dia dilipat ke samping seperti pada Toyota pada umumnya kayak Zenix atau Fortuner itu sama. Dia dilipat, dia sangkutin ke sini nanti. Dan di bagian sini dia masih ada gorden di bagian belakang ya. Nah, kalaupun gorden ditutup nggak apa-apa karena dia di bagian sini dia masih ada kamera buat nyorot ke bagian spion belakang ya. Jadi kalaupun ditutup ini masih aman. Nah, sekarang kita coba keluar ya. Kita buka itu slidingnya. Nah, untuk rem belakang dia cakram ya. Dan desain dari belakangnya dia seperti ini. Nah, di sini untuk lampunya dia udah LED ya, full LED lampunya. Lampu sen di bagian sini, lampu mundur di bagian sini. Dia ada emblemnya ya, Alphard. Dan ini dia chrome untuk di bagian listing atasnya. Dia lengkap dengan kamera parkir di bagian belakang. Untuk di sini ada pembukaan bagasi ya. Nah, untuk Alphard generasi ketiga ini dia pembukaan bagasinya dia masih manual untuk dibuka secara handle. Kalau mau elektrik kita harus dipencet dari dalam ya. Dan ini ada sensor parkir, rata body ya di bagian sini. Ada reflektor juga. Dan ini dia spion di kaca belakangnya dia seperti ini ya. Kaca film bawaannya dia udah pakai Vico. Untuk wiper belakang dia ngumpet di bagian sini. Ada high mount stop lamp, rear defogger, dan juga ada rear upper spoiler ya. Dan ini ada emblemnya ya, tipe G. Oke, jadi sekian dulu untuk video in-depth dari Toyota Alphard 2.5G generasi ketiga. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke brosurnya. Nah, jadi ini adalah brosur dari Toyota All New Alphard ya. Dan Velfire ini untuk yang generasi ketiga. Nah, ini saya punya 2 versi. Nah, ini yang versi pertama ini adalah yang improvement ya. Jadi ini kita sebutnya adalah Alphard facelift
2020 karena dia memang mengalami beberapa perubahan yang besar. Nah, ternyata di tahun lalu Alphard juga dapat perubahan kecil. Nah, ini kalau saya lihat brosurnya ini dia 2022 ya. Ini 2022, yang ini 2020. Nah, perbedaannya adalah salah satu yang paling besar adalah dari warna ya. Jadi kalau kalian lihat ini dia warnanya putih semua. Kenapa? Karena Alphard tahun lalu, jadi sejak tahun lalu Alphard dan Volfire hanya tersedia dalam dua warna saja. Jadi hanya tinggal warna putih sama warna hitam. Padahal dulu waktu 2020 pas era Covid ya, ini dia masih lengkap warnanya. Nah, dulu tuh waktu dari awal keluar dia warnanya seperti ini. Dia ada 4 warna. Ada warna silver, grafit, putih sama hitam. Nah, mungkin kalian paling sering ngeliat warna hitam, kemudian ada warna putih. Nah, yang paling jarang adalah warna silver dan warna graphite. Nah, ini dua warna yang paling jarang kita temui di jalan untuk Alphard sama Volfire ya. Graphite itu dia jarang. Dan ada juga nih Burning Black Crystal Shine. Nah, ini juga cukup masuk kategori yang cukup jarang. Nah, kita langsung bahas saja di versi yang 2022-nya. Nah, yang ini. Nah, jadi selain ada pengurangan warna, di tahun 2022 kemarin Alphard Hybrid itu udah nggak dijual lagi. Jadi kalau kalian dulu pernah datang ke mungkin Gias 2015 ya, itu kalian pernah lihat ada Toyota Alphard Hybrid. Nah, itu sebenarnya dijual sama Toyota Astra Motor, tapi memang sistemnya adalah sport order. Jadi kalau kalian mau beli baru nanti akan dipesankan. Tapi ternyata karena memang nggak banyak ya mungkin yang mau, jadi akhirnya discontinue juga yang versi hybrid. Tapi di generasi keempat kan yang tipe tertingginya dia sudah hybrid ya. Nah, ini untuk tampangnya. Nah, ini untuk yang Volfire. Nah, ini untuk yang warna putih. Jadi tampangnya seperti ini. Dia memang kalau Volfire itu dia punya tampang yang lebih agresif dibandingkan Alphard yang memang terlihat ingin kelihatan mewah. Kalau Alphard ya, kalau Volfire itu dia tertampang sporty. Makanya kita bisa lihat nih ada grillnya yang di bagian chrome-chrome sini. Dengan kalau Volfire itu tidak punya logo sendiri ya, dia pakai logo langsung Toyota. Ya, nah di belakang juga untuk lampunya dia seperti ini, dia clear ya. Dia mikanya mika clear seperti ini. Ya, kalau secara fitur antara Alphard sama Volfire itu untuk tipe 2.5G itu sama. Jadi sama persis, cuma beda di warna joknya. Yang satu warna hitam, yang satu warna beige. Nah, lalu ini untuk yang Volfire ya. Nah, ini untuk interiornya Volfire itu dia seperti ini nih. Dia warna hitam ya, warna hitam, plafonnya abu-abu. Kalau Alphard kan dia joknya dia beige, plafonnya juga warna beige ya. Jadi tinggal disesuaikan sama selera kalian, pengennya yang kelihatan mewah, sporty, beli Volfire. Tapi kalau kelihatan mau mewah ala Sultan, itu bisa beli yang Alphard. Ya, ini seperti ini, dan dia juga sudah ada power backdoor ya nih. Tuh, sudah ada power backdoor di tipe X dan tipe G ya. Kemudian ada ambient lighting. Ambient lighting baru tersedia di tipe G ya. Tipe X itu nggak dapat. Terus head unitnya dia juga aftermarket ya, sama. Tipe X tipe G juga sama, modelnya seperti ini. Nah, ini untuk joknya. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah yang versi 3.5Q. Nah, ini Alphard Executive Lounge. Ini Alphard yang paling mewah ya, paling mewah dan juga paling sultan, karena dia joknya benar-benar paling lengkap ini dibandingkan yang versi 2.5G ya, seperti ini. Nah, ini ada USB port ya, ini untuk tipe X dan tipe G dia seperti ini, ada sunshade, ada foldable center table, dan juga ini ada kontrol panel. Nah, ini untuk yang tipe Q, dia bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian bisa lihat, dia pengaturan tombolnya lebih lengkap dibandingkan yang tipe G ya. Nah, lalu sejak 2020 untuk Alphard itu semua tipe udah dapat TSS atau Toyota Safety Sense. Nah, ini dia lengkap ya, ada pre-collision, lane departure alert, adaptive cruise control, auto high beam, dan airbagnya ini dia 6 ya, 6 airbag, TPMS, kemudian juga dapat digital review mirror, ini spion dengan kamera di bagian belakang, dan dapat blind spot plus RCTA atau reverse traffic alert, dan ada intelligence clearance sonar ya. Nah, dan juga sejak tahun lalu dia sudah dapat T-InTouch. Jadi T-InTouch ini merupakan salah satu fitur, kita nggak bisa sebut IOV ya, karena dia memang T-InTouch ini dia hanya membantu kita untuk memantau. Jadi dia bisa mantau lokasi mobil, geofencing itu pagar elektronik ya. Kemudian stolen vehicle tracking kalau misalnya kita mau nge-track seandainya kendaraannya dicuri, dan vehicle info ini nanti kita bisa lihat info sisa bahan bakar,
kemudian lokasi mobilnya ada di mana. Nah, odometer kita bisa lihat, tapi dia bukan bisa seperti kayak ini ya. Kayak misalnya Honda Connect dia bisa nyalain mobil. Nah, ini dia belum. Jadi dia cuman sebagai pemantau saja untuk TN Touch-nya. Ditambah dengan beberapa fitur lain seperti e-care, trip driving, ada road assistant dan inquiry and support center. Nah, dan ini untuk spesifikasinya dia seperti ini ya. Jadi untuk basicnya Alphard itu sekarang cuman dibagi 3 tipe kalau di generasi ketiga. Jadi dia ada tipe X, tipe G, dan tipe Q. Tipe Q-nya tuh yang mesin yang paling besar yaitu 3.5 dengan modelnya itu adalah Executive Launch ya. Kalau Volfire dia hanya ditawarkan dalam satu varian yaitu adalah 2.5G. Nah, sedangkan kalau di generasi keempat Alphard itu dia cuman dijual dalam 3 tipe sama seperti Alphard generasi ketiga, cuma bedanya mesinnya cuman tinggal satu varian yaitu mesin 2500 cc ya, yang bensin sama yang hybrid ya. Tapi dia tetap ada 2 tipe sebenarnya. Dia ada tipe X, tipe G, dan tipe G HEV ya. Tapi untuk Volfire belum masuk ya, karena infonya katanya baru tahun depan masuk ke Indonesia ya. Ini jadi untuk warnanya tinggal 2 ya nih. Dia tinggal warna hitam sama warna putih. Nah, tapi bedanya kalau di Alphard itu warna hitam sama putih mungkin ada stok di dealer, tapi kalau Volfire ini belum tentu ya. Nah, nih Volfire dia ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini artinya dia sport order. Jadi kalau misalnya dealer ini harus dicari di dealer lain ya. Jadi kalau misalnya dealernya nggak ada stoknya, mungkin kalian bisa cari ke dealer lain, cek stoknya ada apa enggak. Ya, oke, jadi sekian dulu aja untuk brosur dari Toyota Alphard generasi ketiga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.